VGA 1 jutaan yang baru apaan sih sekarang? RX 550? GT 1030? Waduh, itu kentang banget ya. Itu pun udah susah banget didapatkan sekarang ya. Mending beli RX 580 bekas 900 ribuan cuy. Tapi sekarang nggak juga bro. Semenjak negara Isurix menyerang, jangan beli RX 580 bekas lagi. Nah, ada sebuah cerita menarik tentang AMD Radeon RX 580 ini ya. RX 580 lahir tahun 2017 sebagai VGA 500 series yang sangat kuat dari AMD ya. Kemudian tahun 2018 sampai pertengahan 2019, mining pun menyerang gamers ya. Bitcoin menggila, sehingga RX 580 naik harganya 7-8 jutaan baru. Mahal tapi tetap diborong oleh miners dong. Gamers yang udah beli duluan bersyukur banget waktu itu. 2019 Bitcoin drop, mining nggak cuan lagi. Nah, dijuallah semua RX 580 ini bekas mulai 1,3 juta dan 2 juta lebih sedikit untuk versi 8 GB. Sehingga tahun 2020 pun menjadi tahun yang sangat enak banget untuk rakit PC, baik menggunakan VGA baru maupun bekas. Tahun 2021 genderang mining pun meletus lagi ya. Ini bahkan lebih gila lagi harga GPU bro. RX 580 bekas tembus 8 jutaan. Nah, di periode ini, para gamers yang udah beli RX 580 duluan maupun yang udah beli RX 580 bekas mining sebelumnya ya, itu pastinya tergoda cuan 8 juta ya. Ya dijual lah RX 580 ini bro. Lumayan buat modal nikah gitu kan. Walaupun dibelikan ke VGA baru lagi yang lebih kuat macam 1650 Super yang walaupun nggak ngotak 6 jutaan, masih cuan 1 jutaan toh. Akhirnya semua RX 580 bisa dikatakan dipakai untuk mining pada tahun 2021 hingga 2022 akhir ini ya. 2022 akhir anjlok lagi datu Bitcoin, nggak cuan lagi ya. Sehingga semua RX 580 pun pastinya dijual. 900 ribuan sudah dapat RX 580 sekarang ya. Tapi ya kondisinya random banget. X mining mungkin sudah 2 periode, mungkin saja sudah pernah diservis. Debunya sangat tebal, karatan, bahkan korban KDRT seperti yang saya beli sebelumnya ya. Jadi itu pertimbangannya, murmer tapi gacha atau yang pasti-pasti aja baru bergaransi. Ya beli Isurix 580 yang baru dong ya sekarang prioritasnya. Ngomong-ngomong soal Isurix, brand apa lagi ini ya? Jadi ini adalah vendor yang sudah lama berdiri ya, dari tahun 2008 bisa kita lihat dari websitenya. Ini spesialis graphic card mining sebenarnya, yang fokus penjualan produknya di Tiongkok. Baru awal tahun 2023 ini mengembangkan VGA card gaming dan go internasional ya, dijual secara global. Tidak hanya RX 580 saja, di sini juga terdapat banyak GPU lainnya ya yang dibangun oleh Isurix ini. Salah satunya yang saya pegang di sini adalah Isurix RX 580 8GB. Tapi ini bukan RX 580 mainstream ya, melainkan RX 580 2048 SP. Pernah dengar RX 580 versi itu bro? Ya, ini bukan modif atau rebrand dari Isurix-nya ya. Ini memang resmi dari AMD-nya, RX 580 2048 SP. Tapi selama ini hanya ada di Tiongkok atau SKU Tiongkok begitu. 2048 SP ini 1 tahun lebih muda dari 580 yang asli ya, rilis tahun 2018. Baru awal tahun 2023 ini dibuatkan grafik card gamingnya dan dipasarkan global oleh Isurix. Lalu apa perbedaannya dengan RX 580 mainstream yang kita kenal selama ini? 2048 SP ini bisa dibilang 580 yang sedikit pangkas ya. Sedikit perbedaan pada memory bandwidth, memory clock, core clock maupun bus clock, compute unit, TMUs, dan pastinya TDP. Untuk Isurix RX 580 ini sendiri juga masih 8GB GDDR5 ya. Untuk spesifik khususnya, ini chip memorinya dari Samsung. Wah, luar biasa ya. Kemudian ini hanya 6 pin power saja bro. TDP-nya 150 watt ya. Wah, ini TDP 150 watt biasanya 8 pin ya. Luar biasa juga perhitungan dari engineer-nya Isurix ya. Kemudian nilai plus di sini fan-nya itu silent ya. Dimana yang saya alami di bawah suhu 38 derajat itu fan-nya 0 RPM atau tidak berputar. Dan tentu saja VGA dari Isurix ini support fitur-fitur dari AMD ya, misalnya FreeSync, FSR, RSR, Chill, Anti-lag, Boost, dan lain-lain. Oke, kita beralih ke packingan dan fisik dari VGA-nya ya. Ini simple banget boxnya. Belum dikasih embel-embel AMD yang berwarna merah dan tulisan seperti itu ya. Di dalamnya tidak ada manual, tidak ada kartu garansi, segelnya pun tidak ada ya. Ini kemungkinan karena barang sampel yang saya terima. Untuk yang dijual di pasaran secara umum, moga-moga ada ya.
Kemudian kita lihat di sini bodinya simple banget ya, dengan plastik yang cukup kuat, looknya gaming banget begitu. Heatsinknya juga bisa kita lihat di sini sangat mumpuni lah ya, juga menempel pada VRM dan memori sepertinya. Untuk fan-nya sendiri itu 2 buah ukuran 90 mm. Port displaynya yang saya dapatkan di sini ada 4, 1 buah HDMI dan 3 buah display port. Untuk beratnya ini lumayan ya, 700 gram lebih ya. Terasa padat banget gitu. Overall ini dari desain, fisik dan build quality-nya cukup bagus dan kelihatan keren ya. Kemudian tentu saja ke pengujian ya. Di sini saya menggunakan Ryzen 5 4500 dan RAM 16 GB 3200 MHz. Langsung saja kita gambar full mark ya. Di sini aman-aman saja setelah beberapa menit. Clocknya di 1144 terpantau, dayanya 130 watt dan suhu maksimal di 74 derajat Celcius, putaran fan 61%. Lalu di sini ada Unigine Heaven, skornya yang didapatkan 5024 di 199 fps rata-rata. Jika kita bandingkan dengan RX 584GB yang pernah saya tes di sini juga sebelumnya, itu memang kalah sedikit ya skornya. Tapi bisa kita lihat di sini FPS-nya lebih stabil yang Isurix ya, lowest FPS-nya itu lebih tinggi. Selanjutnya ke game, di sini saya tes 3 game berat saja ya. Untuk gaming lainnya akan saya tes di build PC menggunakan VGA ini. Pertama ada God of War settingan Ori, didapatkan 55-60 fps lancar jaya ya. Apalagi dengan menghidupkan beberapa fitur dari AMD. Di sini yang baru saya hidupkan cuma FreeSync ya pada settingan monitor, sehingga gameplaynya lebih smooth, tidak ada tearing sama sekali bro. Saat FSR dihidupkan pada settingan ultra quality pada settingan game ya, kelihatan masih sama saja, masih bagus-bagus saja. Dan yang paling penting di sini didapatkan free 15 fps hanya dengan menghidupkan FSR pada settingan game ya, luar biasa AMD ya. Lalu ada GTA 5 settingan seperti ini. Ini game yang save-nya masih di sini-sini saja ya, tidak pernah saya mainkan. Lancar jaya, stabil, tidak ada kendala, sama seperti halnya God of War tadi. Bahkan di GTA 5 ini suhu GPU juga lebih santuy ya. Lalu ada Shadow of the Tomb Raider settingan high 1080p juga. Di sini didapatkan 50 fps-an saja, 55 sampai 60 ya. Jika kita bandingkan kembali dengan RX 584GB yang saya tes sebelumnya, memang kalah ya. Karena bisa kita lihat di sini core clock maupun memory clocknya memang kalah ya. Tapi poin plusnya tentu saja Isurix ini lebih adem dan jauh lebih hemat daya ya, hemat sampai 50 watt bro. Kemudian sedikit tes di Adobe Premiere. Di sini saya tes preview saja dengan speed yang cukup tinggi ya, fast forward yang cukup tinggi lebih dari 1000%, karena ini mengandalkan kekuatan VGA ya untuk preview seperti ini. Lancar-lancar saja, dinaikkan ke 1400% baru ada sedikit lag ya. Untuk kecepatan render nanti akan saya coba di perakitannya ya. Kesimpulan, VGA dari Isurix ini memang top banget lah ya, lebih nyaman kita membelinya dibandingkan membeli VGA bekas. Dibandingkan dengan VGA baru 2 jutaan sekalipun, ini masih unggul ya. Kita anggap saja dari kubu hijau maupun kubu merah sendiri yang harga 2 jutaan. Lalu apakah Isurix ini aman? Apakah barangnya refurbish? Saya rasa tidak bro, karena RX 580 2048 SP ini mungkin saja masih diproduksi oleh AMD atau stoknya yang dimiliki Isurix itu masih berlimpah ya. Jadi ini benar-benar baru dirakit, bukan barang rusak yang dibikin seolah-olah baru. Tinggal ditanam di soket PCB, kasih chip memori yang bagus, VRM, caps yang baik, heatsink yang cukup, jadilah VGA dari Isurix ini ya. Lagi pula Isurix ini adalah spesialis VGA card ya. Biasanya brand-brand yang fokus di satu produk itu, kualitas barang yang dipromosikannya itu mantap ya. Terkait kualitas yang mantap tadi, Isurix ini bergaransi 2 tahun, 3 bulan replacement, sisanya tech support. Saat ini belum ada distributor resminya, tapi tenang saja, gudangnya sudah ada di Tangerang ya. Mungkin saat ini Isurix ini buka cabang sementara aja di sekitaran Jakarta ya, agar proses pengiriman produk maupun klaim garansinya lebih cepat ya. Untuk teman-teman yang berminat dengan VGA 1 ini bisa cek link di deskripsi di official store-nya Isurix ya, ada di Tokopedia dan Shopee. Harganya rata-rata 1,3 juta pas saja. Tentatif ya, semoga lebih murah lagi setelah ini. Saya rasa itu saja review singkat dari saya untuk Isurix RX 580 8GB ini. Semoga memberi inspirasi bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar.
Terima kasih banyak sudah menonton hingga sejauh ini. Kita berjumpa lagi di video perakitan menggunakan VGA Card 1 ini. Don't forget to subscribe. See you on the next video, bro.